menjaga kiai. Mestinya kamu di rumah saya tuh tiap jaga saya. Saya terima perintah Ini Kiai. Banser ini, ya. Ya, siap. Nah, tapi akhirnya Banser kiainya tidak jaga, gereja yang Allah jaga. Nah, kita templeng pakai. Akhirnya kiainya nggak dijaga, gereja dijaga. Bagaimana? Siap. Bener kan saya ngomong? Betul ya. Iya. Meskipun kita sudah mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berbahagia dan moga-moga Allah melindungi ya seluruh penonton Pesantren Jalali di dalam kehidupan dunia yang fana ini, dan juga melindungi ya Allah melindungi kita ya dalam kehidupan yang al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi dan tidak mati-mati. Hari ini saya mau membahas ini Muhammadiyah dan NU. Mana yang unggul pendidikan mereka? Kalau kita ingat NU itu kita ingat Rasulullah ya. Kalau kita ingat sistem pendidikan Muhammadiyah, kita ingat pastor ya, Katolik ya, Katolik apa Nasrani ya, yang kemudian digelari sebagai bapak pendidikan modern, yaitu Johann Amos Comenius atau Johann Amos Komenski ya, bapak pendidikan modern, seorang pastor abad 17. kita ke NU dulu ya. Semoga orang NU senang ya. Pasti ada tradisi gini. Belajar Nausoro itu apalan fa'alu gitu ya. Fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, gitu ya. Di Muhammadiyah nggak ada. Terus ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Di Muhammadiyah nggak ada. Bagus sih mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, dan pentingnya menguasai ilmu nahsorof ya, ilmu alat, sehingga seluruh kitab-kitab ulama besar atau warisan intelektual, hasanah intelektual
yang kaya raya di dunia Islam itu bisa dibuka, dibongkar karena menguasai ilmu alat, yaitu nahwu sorof. Dan dia dimulai NU itu dengan metode kutab ya, duduk melingkar belajar Quran dari kecil di masjid, nggak pakai bangku. Itu hebatnya NU ya. Dan ada masalahnya NU itu kalau baca kitab apa gitu dalam satu kelas yang pakai bangku itu, misalnya baca kitab apa gitu ya, saya pernah dengar, saya nggak pernah ikut tapi ya. Anak umur 15 tahun bisa digabung dengan orang tua yang sama, belajar satu kitab yang sama di kelas yang sama. Jadi umur nggak diperhatikan, pokoknya materinya sama. Jadi anak umur 20 tahun bisa digabung dengan ama bapak-bapak umur 60 untuk belajar Fathul Qorib atau Fathul Mu'in gitu misalnya ya kan. Itu kelebihan dari NU, sangat cinta ilmu terhadap khasanah Islam ya kan. Dengan metode kutab atau metode Quran, sehingga anak-anak di dunia Islam itu umur 10 tahun sudah hafal Quran dulu. Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali. Di dunia Islam itu biasa di bawah 10 tahun sudah hafal 30 juz. Cuman di Indonesia tuh heran, ada anak umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran 30 juz. Itu heran, seolah sesuatu yang aneh, padahal di dunia Islam bertahun-tahun sampai sekarang Quran itu jadi pelajaran utama. 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Kalau di situ umur 40 tahun baru Iqra 1. Jadi itu. Tapi sekarang kita ke Muhammadiyah ya. Dan orang-orang NU jangan sewot ya. Muhammadiyah itu dia ngikuti pemikiran pastor ya, Johann Amos Comenius. Ya akar pendidikan Belanda yang dicontoh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kan? Itu kan pakai sekolah berbangku, menjiplak sekolah Belanda yang pakai bangku. Dulu zaman di Eropa itu sekolah anak-anak digabung tanpa memperhatikan umur dan dikasih dengan pelajaran bahasa Latin, pokoknya akan menjadi pastor atau menjadi pimpinan agama kan gitu ya. Jadi sekolah di zaman Eropa itu mengerikan, sehingga nanti lahir yang namanya pemikir atau pastor John Amos Comenius. Dia membagi pendidikan siswa itu harus dikelompokkan sesuai umurnya, sesuai perkembangan psikologinya. Makanya dia menggagas ada kelas ya, sekolah yang khusus. Ada sekolah kelahiran satu, ada sekolah bayi, ya kan? 2, ada sekolah untuk anak-anak, ada sekolah untuk remaja, ada sekolah untuk orang dewasa, ada sekolah untuk lanjut usia, ya kan? Satu lagi sekolah apa gitu ya? Oh, sekolah orang dewasa, oh sekolah remaja, pemuda, dewasa, dan lanjut usia. Nah, sekolah lanjut usia ini kemudian diserap atau diambil oleh gagasannya oleh Ustadz Jayanto dengan membuat senior school, sekolah untuk lansia yang umurnya 55 tahun, seminggu 3 kali. Bayarnya katanya sebulan 200.000 untuk snack. Jadi ada pengelompokan dan dalam kelas dengan tingkat perkembangan psikologi yang beda, kebutuhan yang berbeda. Kata John Amos Comenius, itu pelajaran diberikan ke siswa itu hendaknya dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan daya pemahaman mereka. Dan muncullah kelas itu, sekolah berkelas berbangku yang kemudian digunakan oleh Muhammadiyah. Karena akar dari sistem pendidikan Belanda adalah John Amos Comenius, yang Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil sistem Belanda. Meskipun di masa awal itu dikecam karena
ikuti sekolah orang kafir. Itu sekolah. Dan menerima bantuan dari pemerintah Belanda yang penjajah itu diambil. Yang penting anak-anak saya kira-kira gitu aja, kata Kiai Ahmad Dahlan, itu bisa punya sekolah sendiri dan tidak diajarkan agama Katolik. Karena selama ini kan anak-anak Islam sekolah di sekolah-sekolah Belanda yang mendapatkan pelajaran, tidak mendapatkan pelajaran agama Islam, tapi justru mendapatkan pelajaran agama Protestan, gitu. Nah, inilah revolusi pendidikan di Indonesia, ya kan, yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan mendirikan sekolah dasar Muhammadiyah. Awalnya tentu mengajarkan agama dengan bangku yang dibikin sendiri di depan rumahnya dan di ruang tengah dengan murid 7 orang. Kan gitu ceritanya ya, mungkin bisa dikoreksi ya. Ngajaran agama dengan bangku yang dibikin sendiri oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian Haji Ahmad Dahlan itu wafat dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 53 tahun pada tahun 1923. Tapi warisan sekolah Muhammadiyah sekarang ratusan ribu ya, termasuk universitasnya sampai 200. Inilah corak yang penting ya. Apalagi Ahmad Dahlan mengatakan Islam itu mustahil lenyap dari dunia ini. Tapi Islam itu tidak mustahil hilang dari Indonesia. Semangat itu yang membuat dia membangun gerakan Muhammadiyah dengan semangat anti kristenisasi dan memiliki wawasan global ya. Itulah salah satu keunggulan atau inspirasi dari Muhammadiyah yang akarnya sebenarnya seorang pastor yang mengeluarkan buku ya. John Amos Comenius itu buku yang terkenal adalah The School of Infancy, buku panduan untuk pengasuh dan untuk orang tua di rumah untuk mendidik anaknya di rumah. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang buku sekarang yang dipakai di seluruh dunia itu adalah karya atau gagasan dari John Amos Comenius, yaitu buku The Visible Hand, yaitu buku panduan membaca untuk anak-anak tapi ada gambarnya. Jadi kalau sekarang kita ada buku-buku panduan membaca anak, terus ada gambar-gambar dalam buku untuk mengenalkan huruf dan bacaan kepada anak, ya itu karya besar dari seorang pastor abad 17 ya, lahirnya 1598, wafat 1670. Jadi usianya 78 tahun. Siapa? John Amos Comenius yang membuat revolusi pendidikan. Itu betul-betul terjadi. Ya, warisannya adalah satu sekolah berbangku, berkelas sesuai dengan tingkat umurnya, dan kemudian haruslah murid itu menerima pelajaran sesuai dengan tingkat umurnya dalam kelas-kelas yang berbeda itu. Dan itulah yang diikuti oleh sistem pendidikan Eropa dan Belanda yang saat itu menjajah Indonesia, dan diserap atau diambil metodenya itu oleh Kiai Ahmad Dahlan untuk menyelamatkan anak-anak muda supaya tetap kalau punya sekolah sendiri dengan sistem yang sangat modern itu tetap memiliki giro Islam dan tetap menjadi seorang mujahid sambil menyerap ilmu pengetahuan modern. Sementara NU memiliki tradisinya sendiri yang sangat kuat, berakar pada Quran dan khasanah kitab-kitab para ulama yang besar-besar itu. Kekayaan intelektual para ulama yang ada terpendam dalam kitab-kitab itu adalah rujukan utama dari pola pendidikan Nahdlatul Ulama. Jadi pertanyaan saya kepada para penonton, mana yang unggul? Dulu Nur Khalis Majid pernah mengatakan Muhammadiyah itu seperti, atau NU itu seperti seperti orang yang punya kitab ya. Gitu. Sementara Muhammadiyah orang yang punya daftar buku, daftar kitab tapi kitabnya nggak ada. Tapi Muhammadiyah, tapi NU maksud saya itu mempunyai
warisan kitab-kitab yang kaya, yang besar itu, ya. Sementara Muhammadiyah memiliki daftar judul aja, kitabnya nggak ada. Kata Nurholis Majid. Nurholis Majid sendiri kan ahli, ya, karena dibesarkan dengan tradisi NU sebagian, dan dia pandai mengakses, ya kan, kitab-kitab itu. Di samping juga dia bisa mengakses ilmu pengetahuan modern karena dia lulusan dari Chicago University. Tapi dia bisa menagomkan itu. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altudna fa'altu fa'alna. Itu harus begitu, ya. Jadi Muhammadiyah memiliki keistimewaan, ya, dengan berpijak pada metode pendidikan modern. At-tariqah ahammu minal madah. Metode itu jauh lebih penting daripada substansi, kan, kita dalam pendidikan, ya. Sementara NU itu memang kaya raya, ya, dengan khasadah intelektualisme Islam dalam kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama dari seluruh dunia, dari abad ke abad. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Itur, tertua di semesta. Jangan lupa di like dan subscribe, ya. Udah, ya, saya mau sarapan nasi uduk dulu supaya bisa bikin konten berikutnya, ya. Mohon maaf lahir batin.